Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Drakormania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya, Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama romantis berjudul Bisnis Proposal episode 3. Di episode kedua, Hari tanpa sengaja malah menolong Taemo. Namun Hari yang semula mau menolong malah ikut jatuh dan ya, mereka berdua tanpa sengaja malah kissing. Tambah seru nih kayaknya. Bagi yang belum nonton episode 1 dan 2-nya, linknya ada di deskripsi ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ketika Hari malah ikut terjatuh bersama Taemo, saat itu adiknya Hari juga datang di sana. Karena kaget melihat adiknya, Hari lalu menundukkan kepalanya, tapi kepalanya malah kepentok dengan kepala Taemo sehingga Taemo pingsan deh. Beruntung adiknya Hari dan Minwo tidak melihat Hari dan Taemo ada di sana. Alhamdulillah. Besoknya, Hari mulai mempelajari kontrak perjanjian yang sudah dibuat oleh Taemo. Nah, awalnya sih, Hari tidak setuju dengan syarat-syarat yang ada di kontrak itu. Terutama kewajiban membayar 100 kali lipat jika melanggar perjanjian, dan dia langsung menyampaikan protesnya. Namun Taemo malah mengatakan, terima saja penawaranku, dengan begitu aku tidak akan meminta kompensasi, dan aku akan membayar yang aku janjikan kepadamu. Dan pura-pura mengancamnya akan menggugatnya saat itu juga. Tentu saja Hari terpaksa menerimanya dan segera menandatangani kontrak tersebut. 법무팀에 연락해서 바로 고소 진행해. Selanjutnya Hari diminta untuk mempelajari profil dari Taemo sejak kecil sampai sekarang. Dan Hari pun dibuat kagum dengan profil Taemo yang menurutnya Taemo itu luar biasa. Dan tentu saja rekaan cerita dan latar belakang percintaan mereka berdua, termasuk juga rekaan profil palsu Hari sendiri dan keluarganya yang dibuat senatural mungkin agar Hari dapat diterima oleh kakek Dago. Dan Hari pun segera mempelajarinya karena pertemuan dengan kakek Dago akan dilaksanakan minggu depan. 아무튼 회장님과의 약속 다음 주 일요일이니까 그때까지 정리. Hari berusaha keras menghafal semua profil Taemo dan rekaan profilnya sendiri tanpa henti. Di rumah, di kantor, di kereta, dan dimanapun pokoknya. Bahkan saat serial TV Shin Gam Hui pun dia sempat ikut terhanyut dengan ceritanya. Dan itu membuat Yoon Seo heran kenapa Hari harus rajin itu menghafal profilnya. Apalagi yang bisa aku lakukan, karena jika tidak, aku harus membayar 100 kali lipat jika melanggar perjanjian, kata Hari. Menurut Yoon Seo, itu sebenarnya hanya lelucon saja, namun yang ditakutkan oleh Hari adalah jika Taemo benar-benar menggugatnya. Artinya, semua identitasnya pasti akan terbongkar dan akhirnya, ujung-ujungnya dia akan dipecat. Hari lalu menjelaskan bahwa Taemo sebenarnya adalah orang yang luar biasa. Namun dia sejak kecil tinggal dengan kakeknya karena kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dan akibat itu, isunya kakek Dago memecat semua kerabatnya yang ada di perusahaan itu. 사장 부모님 사고도 누가 조작했다는 소문이 있었어. Malam harinya, Taemo minta Hari untuk menunjukkan hafalannya tentang profil Taemo dan dirinya sendiri. Taemo juga memuji nalarnya Hari ketika ditanya jika kakek Dago mintanya bertemu 2 pekan ke depan. Hari menjawab tentu saja ya, karena tidak ada alasan untuk menolaknya. Namun menurut Taemo jawaban itu salah, karena hari itu adalah hari perayaan 1 tahun hubungan mereka. Intinya Taemo meminta Hari bisa lebih fleksibel ketika bertemu dengan kakek Dago. Namun saat Hari bertanya kepada Taemo tentang pakaian yang dia kenakan saat pertama kali bertemu, Taemo tidak bisa menjawabnya. Intinya, menurut Hari, mengetahui detail dan cerita juga sangat penting agar kakek Dago percaya. 나는 무슨 옷을 입고 있었을까요? 처음 만난 날엔 뉴욕 하늘에 비가 내리고 있었어요. I'm sorry. No, it's fine. 첫눈에 반하다니 개연성이 약하네. Dan saat semuanya sudah selesai, Taemo lalu mengantarkan Hari pulang. Nah, saat di perjalanan itu, Hari kan ngantuk tuh. Sehingga kepalanya Hari hendak nyender deh ke bahunya Taemo, tapi Taemo malah menahan dan mendorongnya. Alhasil kepala Hari kepentok ke kaca mobil itu. Namun Hari nggak sadar kalau dia tuh didorong oleh Taemo. Lalu Hari pun segera pamit kepada Taemo sesampainya di rumah. Sementara itu, Yoon Seo kembali diminta oleh ayahnya untuk melakukan kencan buta, dan kali ini lokasinya di luar negeri, maksudnya agar tidak ada lagi orang yang akan menggantikannya. Tentu saja Yoon Seo tetap menolaknya karena tidak mau menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Lalu ayahnya mengancam agar Yoon Seo pindah dan tinggal sendiri di luar.
Yun Seo pun akhirnya benar-benar keluar dari rumah ayahnya itu. Namun yang jadi masalah adalah kartu kreditnya juga diminta kembali oleh ayahnya. Dan dengan berat hati, Yun Seo pun menyerahkannya. Semangat ya! 하시기로 유명하시니까 그 말 따를게요, 제가. 넌 놓고 가라? 왜? 넌 Sementara itu, Bu Yeo, bosnya Hari, sedang kesulitan mencari koki pengganti Park Chun yang sudah dipecat. Hari lalu merekomendasikan beberapa koki yang terbaik dan terpopuler. Namun Bu Yeo malah tertarik dengan koki Min Bu temannya Hari, karena menurutnya dia orang yang baru dan makanannya juga cukup enak. Dan segera menugaskan Hari untuk menyiapkan presentasinya besok. Hari tentu semangat 45 mengejarkannya. 알겠습니다. Malamnya, Hari langsung ketemu dengan Minwoo dan memintanya memperlihatkan semua menu andalannya, termasuk menu favoritnya yaitu ravioli kimchi, untuk dia presentasikan besok. Saat Hari mempersiapkan bahan untuk presentasinya, Yun Seo malah makan dengan lahapnya, karena sejak keluar dari rumahnya dia belum makan sama sekali, dan oleh sebab itu, malam itu juga Yun Seo ikut nginap di kamarnya Hari, sambil melihat-lihat apartemen yang akan disewanya. Namun karena harganya sangat mahal, dia kepikiran untuk tinggal saja bersama Hari di kamarnya. Namun Hari tentu saja keberatan dan minta Yun Seo segera menyewa apartemen. Malam itu Hari sangat sibuk menyiapkan proposalnya tentang profil koki Minwoo untuk dia presentasikan besok. 하리야, 하리야. 아우, 너. 나 아직 정리도 안 끝났는데 와. Besoknya Hari menyerahkan proposalnya kepada Bu Yeo. Dalam proposalnya Hari merekomendasikan salah satu menu favoritnya yaitu ravioli kimchi putih. Karena itu adalah menu baru dan original buatan koki Minwoo yang menurut Hari itu sangat sesuai dengan selera orang Korea. Dan tidak hanya itu, Hari juga memperlihatkan testimoni orang-orang yang telah merasakan masakan Minwoo. Dan karena hanya Hari yang menguasai materinya, maka dia jugalah yang harus mempresentasikannya di depan Taemo. Tentu saja Hari kaget dan takut dong ketahuan jika dia harus mempresentasikan di depan Taemo. 이탈리안 소시지를 이용한 저런만 하면 돼. 그냥 여부장님이 직접 발표를 하시는 게. 야 신선이 어제 고상무님도 지금 막 나도 울렁거린다. 아니, 사장님 눈에들이 좋은 게 Saat meeting presentasinya berlangsung, Hari kemudian masuk ke dalam ruangan rapat dengan menggunakan masker dan berusaha tidak menampakkan wajahnya di depan Taemo. Namun karena tidak jelas vokalnya, Hari diminta melepaskan maskernya dan tiba-tiba Hari pura-pura bersin dan mengatakan sedang terkena flu. Untunglah Taemo memakluminya. Hari pun melanjutkan presentasinya dan sepertinya presentasi Hari itu berlangsung sangat sukses. 부이고요. 메뉴는 백김치 라비올리입니다. Sehingga malamnya Hari tidak sabar untuk ketemu dengan Minwoo dan pergi ke tempatnya Minwoo. Namun sesampainya di sana, Hari malah melihat Minwoo sedang bersama dengan mantannya yaitu Yura dan bahkan terlihat sedang menciumnya. Dengan gugup, Hari pun segera pamit pergi dan mengatakan akan membicarakan pekerjaannya besok. 하리야 아니야, 나중에 얘기해도 돼. 괜찮아. Betapa pedihnya Hari ketika melihat kenyataan bahwa pujaan hatinya nyatanya lebih memilih mantannya daripada dirinya yang mencintainya sejak lama. Jadinya dia tidak fokus lagi. Saat hendak menaiki bus, Hari tersenggol oleh orang lain sehingga handphonenya terjatuh dan saat itu juga Taemo meneleponnya. Saat hendak menjawab, handphonenya malah terjatuh ke dalam selokan sehingga Taemo pun kemudian mendengar tangisan Hari yang sedang patah hati itu. Tibalah waktunya bagi Hari dan Taemo untuk bertemu dengan kakek Dago. Hari itu dia dijemput oleh Taemo. Hari sebenarnya sangat grogi menghadapi kakek Dago yang isunya sangat mengerikan dan sangat teliti. Namun Taemo menyarankan agar Hari berakting seolah-olah mencintainya sungguh-sungguh, setidaknya saat di hadapan kakek Dago. 차 실장님이 할아버님 엄청 무섭고 깐깐한 분이랬던. 날 진짜로 사랑해봐요. Sesampainya di ruangan, kakek Dago malah menyalami pegawainya sendiri yang dikiranya adalah Shin Geum-hui, karena Hari yang gugup malah berdiri di belakang Taemo. Saat jamuan makan berlangsung, kakek Dago mulai bertanya hal-hal tentang Hari dan Taemo, dan bahkan bertanya mengapa mereka putus dan sekarang berhubungan lagi. Hari berusaha bersikap tenang dan ramah ketika menjawab pertanyaan kakek Dago. Namun saat Hari menyinggung bahwa Taemo takut dengan hujan, Taemo malah nampak sedikit tegang, sehingga meminta mereka berhenti bicara dan segera menyantap makanannya. 사랑하니까 만나죠? 일을 더 중요시 생각하는 것 같아서요.
우리 태무 이번에 화해하면서 일을 1순위로 생각하는 태무 씨 달려왔더라니까요. 아니 그거 있죠? 아니 너 저. Setelah selesai makan, Taemo kembali menegur Hari untuk tidak membicarakan lagi soal ketakutannya dengan hujan. Namun kakek Dago masih mengajaknya untuk makan bakpao di luar. 우린 돈 얘기하지 말아요. 알겠어요? 좋아해요. 할아버지, 오늘은 찐빵. 그럼 후식으로 찐빵 먹. 오늘이랑 왼수라도 줬는데 뭐 저렇게 예민해. 같이 가야 먹으러 아는까지. 다 본인이 자처한 일이니까 불평. 갑자기 왜 이러는? Kakek Dago dan Hari nampak berbicara akrab sambil menyantap bakpao-nya. Namun saat tas Hari terjatuh, secara kebetulan kakek Dago melihat tiket konser yang dibelikan oleh Minwoo dan mengira Hari telah membelikan tiket konser itu yang akan dia tonton bersama Taemo. Alhasil kakek Dago segera menyeru Taemo pergi nonton konser bersama Hari. 네. 이제 그만 서울 가시죠. 촬영. 공연 티켓 아니냐? 날짜가 오늘인 거 보니까 가자고 얼른. 아이 저놈저. Sementara itu, Yonseo sudah mendapatkan kontrakan apartemennya sekaligus juga membeli furniturnya agar segera bisa dia tempati. Namun yang dia tidak tahu adalah bahwa apartemennya itu sebenarnya bersebelahan dengan apartemen Sunghun, sang pujaan hatinya. Setelah semuanya beres, Yonseo menyempatkan untuk istirahat. Namun tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang bergerak dan itu ternyata adalah kecoa. Yonseo pun berteriak histeris dan berlari keluar. Dan secara kebetulan Sun Jun juga pas banget ada di depan pintunya. Yonseo langsung melompat ke arah Sunghun dan betapa malunya dong Yonseo mengetahui bahwa orang itu ternyata adalah Sunghun. Yonseo segera meminta maaf dan sekaligus juga meminta bantuannya untuk mengusir kecoa. Dan apa yang terjadi? Nyatanya Sunghun juga sama-sama takut atau geli dengan kecoa. Dan dia menyemprot habis kaleng pembasmi kecoa untuk membunuh satu kecoa. Ada-ada aja. 그렇게 겉으로 뿌리면 걔가 죽긴 죽어요? 그게 그거 아닌가? 알겠습니다. 제 뒤로 물러나 계세요. Setelah selesai, Yonseo mengajak Sunghun untuk berteman. Namun, Sunghun mengatakan sulit baginya untuk berteman dengan Yonseo karena telah menyebabkan Taemo kesulitan dengan kencan butanya. Jadi gimana ya menurut kalian? 씨가 맞선 자리에 대타를 내보내는 바람에 저희 사장님 나 지금 뭐 이웃 사촌으로도 까인. Kembali ke Hari, nampaknya kakek Dago tidak percaya dengan Taemo. Sehingga dia mengantarkan Taemo dan Hari dan menurunkannya tepat di depan gedung konsernya. Dan segera menyuruh mereka berdua untuk segera masuk. 때까지 앞에서 신치고 있을 거예요. Ketika di dalam, Taemo hanya tertegun diam menyaksikan pertunjukan entah apa yang dipikirkannya. Adapun Hari nampak senang menyaksikan penyanyi idolanya itu. Apalagi saat dibacakan request lagu dari seseorang yang kemudian justru membuatnya terkejut karena itu adalah requestan dari Minwoo yang berharap Hari bisa hadir bersama dengan pacarnya. 오랜 팬입니다. 생일을 맞은 제 여사친에게 소주 사주며 위로해준 속 깊은 녀석인데 43번 객석분 혹시 계신가요? 같이 오셨네요. 아, 그냥. Hari kemudian tertegun mendengarkan lagu yang dinyanyikan idolanya itu, yang juga membuatnya menangis. Taemo lalu memberikan sapu tangannya kepada Hari. Setelah acara selesai, Hari yang masih terbawa suasana hatinya yang sedih, berjalan sendiri dan mengacuhkan Taemo. Taemo lalu menyusulnya dan mengatakan agar dia memperhatikan langkahnya. Hari lalu berterima kasih kepada Taemo karena mau datang bersamanya ke konser yang sebenarnya akan dia datangi sendiri. 제가 나중에 빨아서 다시 드릴게요. 오늘 고마워요 여러 가지로. 어제 운 거. Namun Taemo malah mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang paling menyedihkan di acara konser itu. Mungkin karena Hari menangis terseduh-seduh sehingga wanita-wanita di acara konser tadi menyebutkan kalau dirinya hanyalah pengganti temannya Hari. Taemo menduga kalau Hari menyukai temannya itu. Hari lalu menceritakan temannya itu sekarang rujuk dengan temannya, namun demikian Hari tidak menyesalinya. Hari mengira Taemo mungkin tidak mengerti dengan sikapnya, namun menurut Taemo untuk memahami seseorang tidak ditentukan dengan waktu, karena bisa saja sekalipun baru sebentar dia bisa memahami orang lain.
Hari menganggap bahwa ucapan Taimo itu adalah soal pekerjaan dan bukan soal perasaan. Namun demikian, keberadaan Taimo itu saat itu cukup membuatnya terhibur. 그렇습니까? 웃긴 포인트가 없는 얘긴데. 아니, 낮에는 미안했어요. 하나 봐요. 아닙니다. Selanjutnya karena lapar, mereka berdua segera memesan makanan, tteokbokki yang ternyata juga cukup disukai oleh Taimo. 저는 태모 씨 따라 걷고 있었는데 하고요. 순대 1인분, 모둠튀김 소짜 하나 주시고 삼세라 이런 떡볶이는 잘 몰라서 감사합니다. Saat Hari menerima telepon dari emaknya, tiba-tiba sebuah bola kasti menghantam mata Hari. Taimo memberikannya es untuk mengompres matanya agar tidak bengkak. Karena melihat sikap Taimo kepada dirinya malam itu, Hari menyarankan agar mencoba hubungan asmara yang asli daripada hubungan bohongan mereka yang menurutnya hanya membuang waktu saja. Lalu Hari segera pamit pulang dan memberikan hadiah yang didapatnya di konser tadi kepada Taimo. 할 수 있고. 결혼? 자, 그럼 이만 가볼게요. 네, 이거 드릴게요. 아까 콘서트 Saat Hari sampai di rumah, Taimo mengirimkan pesan bahwa pertemuan hari ini cukup menyenangkan baginya. Adapun Taimo juga sedang membuka hadiah yang diberikan Hari yang ternyata itu adalah sepasang boneka. 연애가 아니라 진짜 연애. 니는 어떻게 생각하냐? Keesokan harinya, saat Hari berada di lift di kantornya, berusaha untuk menutupi matanya dengan kain penutup mata. Namun tanpa diduga, Taimo juga masuk ke lift tersebut dan karena kaget, Hari malah melepaskan kain penutup matanya. Dan episode ketiga pun berakhir.